Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Yamari, sahabat MAM, dan para pemirsa di mana saja Anda berada, Salam. Selamat berjumpa dalam ibadah online Yamari Nasional ke-41, hari Sabtu 27 Maret 2021. Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Namun apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara dalam kondisi kurang baik karena sakit, sedang berduka, atau sedang bergumul dengan berbagai masalah, kiranya melalui program ibadah online Yamari ini, Bapak, Ibu, Saudara mendapatkan penghiburan, penguatan, dan jamahan Tuhan. Firman Tuhan hari ini dilayani Bapak Pendeta Stefanus Saroso, Gembala Sidang Gereja Betel Injil Sepenuh Hosana, Pandaan, Jawa Timur, dengan tema keterbukaan kepada Tuhan. Acara ibadah online Yamari dipandu oleh Pendeta Marianovi. Ada kesaksian pujian oleh trio Yamari Jakarta, musik oleh Bapak Agus Huwai. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, para pemirsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-41 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita mau datang kembali di dalam hadirat Tuhan dalam kasih-Nya. Sebelumnya kita membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat yang ke-40 dan ayatnya yang ke-41. Yang demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang Kau kasihi bersukacita karena kebaikanmu. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian yang berkata Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Beserta dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini, bawa serta dengan Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Trio Yamari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stefanus Saroso. Kita menaikkan pujian sebelumnya yang berkata, "Ku nyanyi haleluya."
Shalom pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, keluarga besar dari Yamari di seluruh Indonesia. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya menyampaikan perkenalan lebih dulu. Nama saya Stefanus Sarosa, sebagai Gembala Sidang Jemaat dari Gereja Betel Injil Sepenuh yang disingkat GBIS Husana Pandaan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan kerja yaitu Yamari yang mempercayakan pada hari ini kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Allah. Untuk mempersingkat waktu, mari Bapak Ibu Saudara, kita segera masuk di dalam renungan firman Allah, di dalam tema yaitu keterbukaan kepada Tuhan. Kita membaca nats kita di dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dari ayat ini kita dapat mengerti bagaimana keterbukaan dari pemazmur ini, yaitu Daud. Ia rela, keterbukaan berarti rela untuk dilihat, keterbukaan berarti rela untuk diselidik, keterbukaan juga bisa berarti kejujuran. Pemazmur ini rela untuk diselidik oleh Allah. Seringkali di dalam doa-doa kita berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan kepada Tuhan, dan doa kita selalu berkata, "Ya Tuhan, berkati saya. Ya Tuhan, lindungi saya. Ya Tuhan, tolonglah saya." Dan seterusnya, dan seterusnya. Namun, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyingkapkan dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita? Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah keterbukaan hati. Dari ayat ini kita dapat melihat, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24a, lihatlah apakah jalanku serong. Selidikilah aku ya Allah. Inilah yang dimaksud keterbukaan. Rela dilihat, hatinya dibuka di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dan di dalam doanya ini pemazmur berkata, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, dan lihatlah apakah jalanku serong. Inilah keterbukaan, saudara-saudara, di mana pemazmur dia rela untuk diselidik seluruh isi hatinya. Dia rela dinyatakan apa isi hatinya, apakah benar atau salah, apakah baik atau tidak baik. Ia rela seandainya Tuhan menyingkapkannya. Inilah suatu doa atau kerelaan daripada pemazmur atau Daud untuk diselidiki Tuhan akan seluruh kehidupannya. Rela bila Tuhan menunjukkan isi hati daripada pemazmur ini, apakah itu berkenan kepada Tuhan ataupun tidak, apakah itu baik atau buruk.
Yeremia 17 ayat 9 dan ayat 10 mengatakan demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hati ini sebenarnya licik. Di hadapan Tuhan itu dapat dilihat lebih licik daripada segala sesuatu. Bahkan sudah membatu. Hati membatu itu hati yang keras, ya, tidak mudah untuk dibuka. Ya, sudah keras. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siapa yang dapat mengetahui ini? Aku, Tuhan. Allah berfirman, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Tuhan yang melihat seluruh isi hati daripada setiap orang. Dia yang menyelidik, yang menguji batin. Untuk apa? Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dari ayat ini kita dapat mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan menyelidik batin. Tak ada satu yang tersembunyi di hadapan Allah. Dia akan membalas setimpal dengan setiap tingkah langkah daripada seseorang. Pemazmur memohon kepada Allah. Dia rela agar Allah menyingkapkan segala yang tersembunyi di dalam hidupnya. Ia rela disingkapkan, dibukakan semuanya. Dan ayat ini menunjuk kepada keberadaan hati dari pemazmur. Hati daripada Daud, saudaraku sekalian, dan semua diketahui oleh Tuhan. Daud mewakili keadaan semua manusia. Namun, tidak semua manusia rela atau terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka atau tidak, semua diketahui oleh Allah. Bila Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, ya, menyingkapkan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, tentu hal yang demikian itu tidak membuat nyaman di dalam hidup kita. Tapi ingatlah, Tuhan punya kehendak. Tuhan punya rencana agar kita menyadari akan segala kelemahan-kelemahan kita dan kita rela untuk diperbaharui, rela untuk diperbaiki sehingga akhirnya nanti menjadi suatu pribadi yang lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Yeskiel pasal 36 ayat 26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati manusia. Bahkan Tuhan berjanji melalui Nabi Yeskiel ini akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin manusia. Tuhan juga akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan Tuhan memberikan hati yang taat. Ingatlah, hanya Tuhan yang sanggup melakukan semuanya. Dalam hidup sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, lebih mudah seorang itu menyalahkan atau melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Itu sebabnya kita perlu Tuhan untuk menunjukkan hal-hal yang tidak benar dari hidup kita. Inilah yang disebut
kerelaan hati atau keterbukaan hati di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama adalah keterbukaan di hadapan Tuhan. Yang kedua, pemazmur memohon agar Tuhan menuntun di jalan yang kekal. Tadi pemazmur mengatakan, siapa tahu jalan hidupnya itu sudah serong. Itu sebabnya dia perlu sekarang dituntun, dibimbing di jalan yang kekal, di jalan yang benar. Mazmur 139 ayat 24b mengatakan, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi setelah Daud memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan isi hatinya, menyingkapkan semua isi hatinya, ia juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan menuntun di jalan yang kekal dan benar. Untuk hidup benar atau berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita perlu tuntunan atau bimbingan dari Tuhan. Mari kita akan membaca Mazmur 25 ayat 9 dan ayat 10. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Hanya orang yang rendah hati yang berkenan dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Orang sombong dilawan oleh Tuhan, tapi orang yang rendah hati Tuhan berkenan membimbing, memimpin menurut hukum. Tuhan berkenan untuk mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Karena semua jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang benar, penuh dengan kasih setia. Jadi kalau Tuhan memimpin orang di jalannya Tuhan, berarti dipimpin di jalan yang benar, tidak akan sesat, tidak akan serong. Dan itu adalah orang-orang yang rendah hati yang dibimbing oleh Tuhan. Tuhan selalu memimpin di jalan yang benar. Mazmur 23 ayat 3 mengatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pemazmur menggambarkan bahwa Tuhan adalah sebagai gembala. Ya. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan domba-dombanya di padang rumput yang hijau. Ya, ia menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Ia membawa ke air yang tenang untuk menyegarkan jiwa. Itulah Tuhan. Memimpin orang-orang yang rendah hati di jalan yang benar. Bahkan mempersiapkan berkat-berkat untuk kebutuhan-kebutuhan orang yang terbuka hatinya, orang yang rendah hati, yang rela untuk diselidik oleh Tuhan. Dalam Markus pasal 4 ayat 22 mengatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakan Tuhan, dan tidak ada rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi walaupun manusia menyimpan rapat-rapat di dalam hidupnya, ya, dia menyimpan kesalahan dosa, satu saat dibukakan oleh Tuhan. Ya, apa rahasia apapun disingkapkan oleh Tuhan. Karena itu berbahagia bagi mereka yang ada keterbukaan hidupnya di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan memberitahukan kepada orang yang rendah hati ini jalan yang harus ditempuhnya. Orang yang mengenal Tuhan Allahnya dengan benar dan memiliki keintiman dengan Tuhan
akan selalu hidupnya diperbaharui. Ya, sekali lagi, hidupnya akan selalu diperbaharui sampai ia menjadi serupa dengan Kristus. Inilah tujuan hidup kita, menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari seperti pemazmur mengatakan bahwa selidikilah aku. Relakan diselidik Tuhan, itulah maksud daripada keterbukaan di hadapan Tuhan. Tuhan menyatakan semuanya dengan tujuan supaya kita diperbaharui menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya, sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur bahwa firman-Mu sudah diberitakan, dan kami tetap percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan hampa. Firman-Mu akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah Yamari agar tetap eksis dan menjadi berkat di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia ini. Pengurus-pengurus yang ada, Tuhan memberkati agar mereka dapat bekerja dengan benar sesuai dengan pimpinan dari Tuhan. Inilah doa kami serahkan semua dalam berkat kasih karunia-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Tuhan memberkati, amin. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema keterbukaan kepada Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Saroso. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih atas pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani seluruh aktivitas hidup kita di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Kita berharap dan berdoa dengan dimulainya program suntik vaksin, pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Marilah kita jalani seluruh aktivitas kehidupan kita masing-masing pada tahun 2021 dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Sang Gembala Agung, akan selalu menyertai dan memberkati kita. Roh Kudus kiranya terus memimpin dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-42 tanggal 3 April 2021 dilayani Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dari Jakarta. Mohon doanya agar pelayanannya nanti dalam ibadah online Yamari menjadi berkat dan membawa kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara agar tetap mentaati protokol kesehatan dengan 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak aman dengan orang lain. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang 5, membatasi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Selain itu, melakukan olahraga dan makan makanan yang bergizi. Bagi para lansia yang belum disuntik vaksin, silakan segera menghubungi Dinas Kesehatan setempat dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dan menghubungi dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau WA di 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu
Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah online Yamari Nasional ke-41 hari Sabtu 27 Maret 2021 ini. Evangelis Michael Bambang, Pendeta Maria Novi, Bapak Yusak Setiawan, Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Agus Suwai, Bapak Yunus Sabandar, dan tim vokal grup Yamari yang telah mempersembahkan pujian. Juga Bapak Pendeta Stefanus Saroso yang telah menyampaikan firman-Mu, dan firman-Mu terus dan akan menjadi pengajaran dan kebenaran yang menyatakan kesalahan, kebenaran yang memperbaiki kelakuan, dan yang menuntun sahabat Yamari, sahabat Marturia Hospital Ministry, MHM, dan seluruh pemirsa untuk hidup dalam kebenaran Tuhan dan selanjutnya menjadi garam dan terang dimanapun berada. Allah Bapa, pimpin dan urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, agar dapat menyampaikan firman-Mu dalam ibadah online Yamari Nasional ke-42 dengan otoritas Tuhan, agar yang mendengarnya dipulihkan. Demikian juga seluruh tim yang melayani hari Sabtu 3 April 2021 dipenuhi dengan sukacita dan tetap sehat. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya berdoa, bagi Bapak Ibu yang sakit, taruh kedua tangan di dada dan yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tabib ajaib, dengan rendah hati hamba menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit jantung, yang sakit tumor, sakit kanker, sakit TBC, sakit gondok, dan lain-lain di dalam nama Tuhan Yesus, yang kuasanya tidak pernah berubah, menjamah dan menyembuhkan mereka dalam kehendak-Mu. Dan kuasa bilur Tuhan Yesus juga menyembuhkan dan memulihkan Bapak Edi Joko Prakoso di Malang dari gangguan paru-paru, anak Eliri Kayana di Australia dari gangguan pernapasan, Ibu Yakoba Morelede di Alor Timur Laut dari diabetes, Bapak Tommy Fredrickson Tadu dari penyakit tiroid, juga Ibu Marta Daibati dari gangguan saraf belakang,
yang ada di Wengapu, di dalam Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan boleh terjadi, sehingga mereka memuliakan Tuhan sebagai penolong dan penyembuh. Bapa di surga, kami berdoa untuk pimpinan dan staf Yayasan Sonaf Maneka di Kupang yang mengasuh anak-anak yatim piatu, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha air minum dan perlengkapan tenda agar berjalan lancar demi menunjang seluruh kebutuhan dari anak-anak asuh. Demikian juga seluruh donatur, Tuhan yang memberkati mereka. Allah Bapa, berkati berbagai bidang usaha yang dijalankan di masa pandemi oleh sahabat Yamari, sahabat Marturia Hospital Ministry MAM, dan seluruh pemirsa, agar seluruh usaha terus berjalan dengan stabil, dan juga yang mengalami stagnasi, kiranya Tuhan membuka jalan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa agar kerjasama dari beragam pemangku kebijakan di Indonesia tetap solid dan berhasil, supaya tahun 2021 ini menjadi titik balik dari berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Allah Bapa di surga, kami terus dukung doa agar proses vaksinasi nasional di Indonesia dapat berjalan lancar, dan terutama di daerah terpencil, terluar, dan terdalam, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bapa di surga, inilah permohonan doa yang kami percaya Tuhan menjawab, dan di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.